Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fanantia Martian dengan edisi terakhir 008 dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2024 dari kelas Praktikum A. Jadi pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai apa saja yang dipelajari pada sistem embedded sendiri. Jadi meliputi konsep dasar sistem embedded dan peripheral microcontroller. Jadi selanjutnya, yang pertama di sistem embedded itu sendiri ada GPIO atau General Purpose Input ataupun Output. Jadi GPIO ini yaitu pin universal pada microcontroller atau komputer yang berfungsi ganda. Melalui pemrograman, pin ini dapat diatur untuk menerima data atau sinyal input atau pengirim perintah atau sinyal output ke perangkat keras eksternal seperti sensor, tombol, ataupun lampu. Bahasa bayinya GPIO adalah pin fisik fleksibel pada microcontroller yang berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara program di dalam chip dengan di dunia luar. Nah, di GPIO ini yaitu ada dua mode utama. Yang pertama ada input yang digunakan untuk membaca kondisi atau sinyal dari luar. Contohnya yaitu mendeteksi apakah tombol ditekan ataupun tidak. Nah, untuk yang mode kedua ada output yang digunakan untuk memberi perintah ke komponen luar. Contohnya menyalakan ataupun mematikan LED, buzzer, ataupun relay. Nah, logika digital yaitu GPIO bekerja dengan sistem biner, high ataupun 1. Nah, yaitu ketika ada tegangan 3,3 volt atau 5 volt. Nah, ketika low yaitu tidak ada tegangan atau sama dengan 0 volt. Selanjutnya, kita masuk ke mode fungsi lain GPIO. Yang pertama yaitu mengatasi sinyal mengambang ataupun floating. Saat menjadi input, pin sangat sensitif sehingga nilainya bisa berubah-ubah tidak pasti akibat gangguan elektromagnetik. Untuk menguncinya, agar stabil digunakan resistor. Nah, di resistor sendiri itu ada pull up dan juga pull down. Nah, pull up itu sendiri sebagai penghubung pin ketegangan melalui resistor agar kondisi awalnya yaitu high, dan ketika ditekan maka dia akan low. Nah, ketika pull down yaitu menghubungkan pin ke ground melalui resistor agar kondisi awalnya selalu low. Jadi ketika pull down, program pull down dinyalakan, jadi setelah build LED ini tuh akan mati sebagai indikatornya. Setelah ditekan dia akan low, dan dilepas dia akan ketika ditekan dia akan high dan ketika dilepas dia akan low. Nah, fungsi yang kedua yaitu alternative function melalui pengaturan register. Pin GPIO tidak hanya jadi input ataupun output biasa, tapi bisa dialihkan untuk komunikasi khusus seperti UART, TX ataupun RX, SPI, I2C atau mengeluarkan sinyal PWM. Mempunyai banyak fungsi namun tergantung dengan konfigurasinya. Selanjutnya, yang nomor 3 yaitu analog ADC ataupun DAC. Beberapa GPIO bisa membaca atau menghasilkan sinyal analog. Untuk ADC, analog to digital converter, yaitu membaca sensor seperti suhu dan juga cahaya. Nah, untuk digital to analog atau DAC yaitu menghasilkan tegangan analog tidak hanya high ataupun low tapi nilai yang bertingkat. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada PWM atau Pulse Width Modulation yang dimana digunakan untuk menghasilkan sinyal seperti analog dari digital atau DAC. Contohnya yaitu mengatur kecerahan LED ataupun kecepatan motor, yang dimana dengan mengatur lebar pulsa atau duty cycle. Gini teman-teman, gelombang dari PWM. Nah, selanjutnya ada interrupt GPIO. Nah, interrupt GPIO ini itu sendiri yaitu fitur yang membuat pin bisa langsung merespon perubahan sinyal secara instan. Misalnya ada tombol darurat ditekan. Nah, dengan cara tersebut yaitu dapat memotong jalannya program utama, yang dimana ini jauh lebih efisien dibanding metode polling atau CPU mengecek pin terus-menerus.
Jadi capek, tidak efektif, dan juga tidak efisien ketika menggunakan metode polling. Selanjutnya ada timer. Nah, timer sendiri itu adalah modul perangkat keras internal pada microcontroller yang berfungsi untuk menghitung waktu atau mendeteksi pulsa secara otomatis tanpa membebani kerja CPU utama. Nah, cara kerja timer itu sendiri atau overflow-nya yaitu bekerja menggunakan register pencacah. Pembacaan ini dihitung berdasarkan pulsa clock internal. Ketika hitungan sudah mencapai batas maksimal kapasitas registernya, maka akan terjadi kondisi overflow. Saat terjadi overflow, timer akan mengulang hitungan dari nol dan memicu interrupt atau mengeksekusi fungsi berkala yang sudah dijalankan. Nah, jenis mode pada timer itu sendiri ada dua, timer dasar atau basic timer dan juga counter. Nah, untuk basic timer itu menggunakan clock internal untuk menciptakan jeda waktu ataupun delay yang mengukur durasi eksekusi pada program. Untuk counter itu sendiri yaitu menggunakan sinyal ataupun pulsa dari luar melalui pin GPIO untuk menghitung peristiwa nyata, seperti menghitung jumlah barang yang lewat di sensor atau membaca kecepatan motor. Nah, untuk mode arah hitungan yaitu up counting, down counting, dan juga periodik. Nah, up counting itu menghitung maju dari angka 0 naik hingga batas maksimal. Down counting yaitu menghitung mundur dari nilai tertentu mengecil hingga menyentuh angka 0. Dan yang ketiga ada periodik. Timer otomatis mereset dan mengulang kembali proses perhitungan dari awal secara terus-menerus setiap kali selesai overflow. Selanjutnya ada pada sistem embedded itu ada ADC juga teman-teman, Analog Digital Converter. Nah, jadi microcontroller tidak hanya memahami data digital 0 dan 1, sedangkan fenomena alam bersifat analog ataupun kontinu. Nah, ADC ini berfungsi sebagai penerjemah sinyal analog dari luar menjadi data digital. Jadi prinsip kerja ADC ini itu sendiri yaitu memetakan nilai tegangan analog ke dalam bentuk angka digital. Tegangan paling rendah yaitu 0 volt yang dipetakan menjadi angka 0. Jadi dari analog ini dikonverter ke digital, yang dimana digital itu bernilai biner. Angka biner yaitu 0 dan juga 1. Sedangkan tegangan referensi tertinggi dipetakan menjadi nilai data maksimal sesuai dengan resolusi bitnya. Nah, pengaplikasian ADC ini tuh digunakan untuk membaca sensor analog seperti sensor suhu, sensor cahaya, sensor gas, ataupun bahkan potensiometer. Nah, untuk resolusi ADC ini tuh atau tingkat ketelitiannya sebagai penentuan seberapa halus ADC membagi rentang sinyal analog menjadi tingkatan angka. Pertama ada 8 bit yang memiliki 2 di pangkat 8 yang berarti 256 tingkatan nilai digital. 10 bit memiliki 2 pangkat 10 yang berarti 1024 tingkatan nilai digital. Untuk 12 bit memiliki 2 pangkat 12 yang bernilai 4096. Nah, ini tuh sangat penting teman-teman. Semakin tinggi spesifikasi bit resolusinya, maka pembacaan sensor akan semakin presisi dan juga detail. Selanjutnya, DAC atau Digital to Analog Converter. Nah, DAC itu adalah kebalikan dari ADC, yang dimana bertugas mengubah data digital dari dalam program menjadi tegangan listrik analog atau kontinu di pin keluarannya. Jadi prinsip kerja DAC ini itu sendiri yaitu nilai digital berupa kode biner yang diberikan oleh program akan dikonversi secara proporsional menjadi level tegangan analog yang halus, yang dimana bukan sekedar sinyal putus nyambung atau high low. Jadi tapi itu mereka akan terus tanpa putus-putus. Nah, pengaplikasian DAC itu yaitu sangat penting teman-teman dalam pemrosesan output suara ataupun audio seperti memutar file audio ke speaker, serta untuk sistem kendali instrumen laboratorium yang membutuhkan
tegangan analog yang presisi. Selanjutnya kita masuk ke PWM atau Pulse Width Modulation. Nah, PWM itu sendiri adalah teknik memanipulasi sinyal digital atau saklar high flow yang cepat untuk menyimulasikannya atau mendorong efek dari tegangan analog kontinu. Jadi kelebihan dari PWM itu sendiri sangat efisien dalam menyalurkan daya tanpa banyak energi yang terbuang menjadi panas, serta menjadi solusi ekonomis untuk microcontroller yang tidak memiliki modul DAC fisik. Nah, di PWM ini tuh juga ada konsep duty cycle atau siklus kerja. Jadi pengaturan durasi seberapa sinyal berada dalam kondisi on ataupun high dibandingkan dengan total waktu satu periode gelombang. Jadi ketika duty cycle 0%, sinyal akan mati atau low terus. Dan tegangan itu pasti 0 volt. Dan ketika duty cycle 50%, sinyal akan hidup setengah waktu dan mati setengah waktu. Tegangan efektif yang dirasakan beban adalah setengah dari tegangan maksimum. Jadi sama, 50-50. Dan ketika duty cycle 100%, sinyal hidup penuh high terus atau tegangan efektifnya yaitu maksimum. Jadi kesimpulannya yaitu semakin besar persentase duty cycle, maka semakin besar daya energi atau rata-rata yang dikirim ke komponen luar. Contoh penggunaan PWM itu sendiri yaitu mengatur tingkat redup terang lampu LED atau dimming, mengatur kecepatan putaran motor DC, mengatur sudut motor servo, serta kontrol manajemen daya atau power switching. Selanjutnya ada I2C atau Inter-Integrated Circuit. I2C itu sendiri adalah protokol komunikasi serial dua arah yang dirancang untuk menghubungkan microcontroller dengan berbagai komponen eksternal hanya dengan menggunakan dua jalur kabel. Protokol ini sangat populer karena hemat pin. Jadi dua jalur pada I2C itu sendiri ada dua, yaitu SDA dan juga SCL. SDA itu sendiri yaitu serial data, di mana jalur tunggal untuk mengirimkan dan juga menerima data. Untuk SCL, yaitu untuk jalur pembawa sinyal clock untuk menyamakan waktu komunikasi. Karakteristik I2C itu sendiri ada 4, yang dimana hanya butuh 2 kabel. Yang kedua, bisa menghubungkan banyak perangkat atau multi-device pada jalur yang sama. Dan yang ketiga, bersifat half duplex, tidak bisa mengirim dan menerima data di waktu yang bersamaan, jadi harus bergantian. Dan yang keempat, kecepatan umumnya yaitu 100 kHz atau standar mode, dan ketika 400 kHz itu fast mode. Nah, cara kerja I2C itu sendiri ada konsep master slave, teman-teman. Jadi master yaitu perangkat pengendali yang mengatur jalannya komunikasi, biasanya microcontroller utama. Dan untuk slave, perangkat yang merespon perintah seperti sensor atau modul LCD. Selanjutnya, proses komunikasi. Master ini mengirimkan sinyal start condition, lalu master akan mengeluarkan alamat perangkat atau address pada target. Nah, perangkat slave ini yang memiliki alamat yang cocok akan memberikan respon yang balik. Dan setelah itu proses transfer data atau kirim terima berlangsung. Jadi master ini itu sebagai otaknya, teman-teman, dan slave ini sebagai eksekutornya. Diakhiri dengan sinyal stop condition dari master. Jadi master itu sebagai otak. Nah, jadi karena setiap perangkat slave memiliki alamat unik bawaan, banyak komponen bisa dipasang paralel tanpa takut datanya tertukar. Selanjutnya kita masuk ke SPI atau Serial Peripheral Interface. SPI adalah protokol komunikasi serial yang dirancang khusus untuk transfer data berkecepatan tinggi antar IC. SPI ini tuh berbeda dengan I2C yang hemat kabel. SPI ini tuh mengorbankan jumlah pin demi performa kecepatannya. Jadi SPI ini tuh memiliki 4 jalur. Yang pertama MOSI, kedua MISO, yang ketiga SDK, dan yang keempat SS.
Nah, MOSI itu sendiri yaitu master out, slave in. Jalur master mengirimkan data ke slave. MEISO, master in, slave out. Jalur slave mengirimkan data balik ke master. SCK atau serial clock, jalur clock sinkronasi yang dihasilkan oleh master. SS atau slave select, jalur fisik khusus untuk memiliki perangkat slave mana yang ingin diajak bicara atau dikomunikasikan. Nah, karakter SPI ini itu sendiri ada 4, di mana pertama menggunakan minimal 4 kabel, bisa bertambah sesuai dengan jumlah slave. Dan yang kedua bersifat full duplex, bisa mengirim dan menerima data secara bersamaan karena jalur kabel fisik MOSI dan MISO dipisah. Dan yang ketiga, tidak menggunakan alamat software. Master memiliki perangkat slave secara fisik dan menurunkan tegangan pada pin SS perangkat tersebut menjadi low. Dan yang keempat, memiliki kecepatan yang tinggi atau bisa mencapai skala megahertz karena tidak ada beban pemeriksaan pada alamat. Selanjutnya, perbandingan SPI dan I2C. Jumlah kabel pada I2C itu sendiri hanya 2, SDA dan juga SDL. SPI ini tuh lebih banyak, minimal 4 kabel atau bisa bertambah, yaitu MOSI, MISO, SDK, dan SS. Nah, untuk kecepatan pada I2C lebih lambat, yaitu karena cuman kilohertz, dan SPI ini tuh bisa mencapai skala megahertz atau sangat cepat. Nah, untuk cara memilih perangkat I2C yaitu menggunakan alamat unik atau address based. Untuk SPI yaitu menggunakan jalur fisik kabel atau select based atau SS. Nah, kompleksitas pada I2C itu lebih simpel pada perangkat keras, namun rumit di protokol. Nah, di SPI itu sendiri, perangkat kerasnya itu lebih kompleks, namun pada protokolnya akan lebih simpel. Nah, untuk kemudahan tambahan device, untuk I2C itu sangat mudah, teman-teman. Tinggal diparalel pada kabel yang sama, namun pada SPI ini tuh lebih repot. Setiap tambah device harus tambah satu kabel SS baru. Selanjutnya kita masuk ke RTOS atau Real Time Operating System Computing. Nah, RTOS itu sendiri adalah sistem operasi khusus yang ditanamkan pada mikrokontroler untuk menjalankan banyak tugas atau multitasking secara terjadwal dengan kecepatan waktu yang sangat ketat atau real time. Berbeda dengan program biasa atau bare metal yang berjalan berurutan baris demi baris di dalam satu perulangan besar ataupun loop. Nah, RTOS itu membagi program menjadi bagian-bagian mandiri yang berjalan seolah-olah bersamaan. Sistem RTOS ini wajib digunakan pada perangkat kritis seperti sistem otomatisasi industri, robotika, otomotif, ataupun perangkat medis. Nah, 3 konsep utama RTOS itu sendiri ada 3, task, priority, scheduler. Nah, untuk task ataupun tugas, unit ini fungsinya terkecil yang menangani pekerjaan spesifik. Untuk priority atau prioritas, setiap task memiliki tingkat kepentingan. Untuk scheduler atau penjadwal, komponen inti RTOS yang bertugas mengatur lalu lintas pemrosesan CPU, menentukan task mana yang berhak berjalan, dan membagi jatah waktu komputasi secara adil dan presisi. Nah, fitur penting lainnya di RTOS itu sendiri juga ada 3. Yang pertama ada delay atau delay non-blocking, yang dimana berbeda dengan fungsi delay biasa yang membekukan seluruh kerja CPU. Delay pada RTOS hanya menidurkan task yang memintanya, sehingga CPU bisa langsung dialihkan untuk mengerjakan task atau tugas yang lain. Tidak ada daya komputasi yang terbuang sia-sia, jadi pelan-pelan. Yang kedua ada semafor dan mutex, mekanisme pengunci digital untuk mengatur antrean agar tidak terjadi bentrokan data saat 2 task berbeda mencoba mengakses satu perangkat keras yang sama secara bersamaan. Jadi terstruktur, teman-teman. Nah, yang ketiga ada queue.
antrean. Jalur komunikasi aman yang disediakan RTOS untuk berkirim pesan atau bertukar data antar task yang sedang berjalan terpisah. Jadi mungkin itu saja konsep dasar sistem embedded dan peripheral microcontroller yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih banyak sudah menonton.